Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Adada kulli harfin kutiba yuktaba badal abidin wa tahran dahirin badal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Pemirsa lawan histori yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertatap muka untuk mengkaji kitab Maqasidus Shaum karangan Al-Imam Al-Izz bin Abdussalam. Ya, sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu karena jam ya kita majukan agak cepat sedikit karena ada suatu uzur, akan tetapi tidak menghalangi kita untuk tetap istiqomah membahas kajian tentang puasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya telah kita singgung ya sedikit tentang puasa tatawwu, puasa yang sunnah, yang dikatakan bahwasanya yang pertama diantaranya adalah puasa Daud ya, fi bisom, di mana seorang berpuasa pada suatu hari kemudian pada hari berikutnya dia berbuka. Dan ini merupakan amalan yang yang dilakukan oleh Nabi Daud ya. Akan tetapi puasa tersebut tidak membuatnya lemah ya, ketika berperang. Jadi ketika berperang dia tidak kabur. Jadi ini diceritakan ya, sebelumnya sudah kita singgung bahwa ada sahabat Abdullah bin Amr yang datang kepada Nabi yang memberitahu bahwasanya aku berjanji akan melaksanakan puasa di siang hari ya seumur hidupku. Akan tapi dinasihati oleh Rasul, enggak, kamu cukup sehari, sebulan itu 3 kali aja. Akan tetapi beliau mengatakan lagi ya, Abdullah bin Amr, tapi aku kuat, lebih dari itu kuat. Ya udah kalau gitu puasa sehari kemudian tidak berpuasa sehari. Nah, itu adalah puasa Nabi Daud. Kemudian ya, wa tsani annahu dzakara anna sumud Daud. Wa li hadza sa'alahu rajulun ya, kita lanjutkan pembahasannya. Wa li hadza sa'alahu rajulun ayul a'mal afdal. Nah, jadi Nabi itu ya kenapa menjawab kepada beliau untuk berpuasa Daud, karena keadaan itulah yang akan disanggupi oleh Abdullah bin Amr. Karena beliau ya, Nabi Muhammad ini tahu keadaan yang akan datang, dapat memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan beliau tahu bahwasanya Abdullah bin Amr ini tidak akan bisa melaksanakan puasa seumur hidup ya. Oleh karena itu beliau menasihati untuk berpuasa dengan puasa Nabi Daud ya, sehari puasa sehari tidak. Nah, walihada sa'alahu rajul ayul a'mal afdal. Karena itu ya, ada orang yang bertanya kepada Nabi, ayul a'mal afdal, pekerjaan apa yang paling utama? Faqala as-salatu li awwali waqtiha, salat di awal waktu. Wa sa'alahu akhar ayul a'mal afdal. Kemudian di suatu saat lagi ada seorang datang kepada Nabi, pekerjaan apa yang paling afdal? Tetapi Nabi jawabnya berbeda ya, birrul walidain. Ya, jadi pernah ya dalam zaman Nabi Muhammad itu sering Nabi itu ditanya oleh beberapa sahabat tentang pekerjaan apa yang lebih afdal. Akan tetapi jawaban Nabi itu berbeda-beda. Dan tidak mungkin ya bahwa jawaban Nabi itu kontradiksi dengan jawaban yang lain, dan ini sungguh tidak mungkin ya. Karena beliau maksum, terjaga dari kesalahan. Ya. Oleh karena itu banyak ya seseorang itu bertanya, ya Nabi, amalan apa yang lebih afdal? Dijawab, sholat di awal waktu. Datang lagi, amalan apa yang lebih afdal ya Rasul? Birrul walidain. Ya, Abdullah bin Amr ya, ketika datang yang menanyakan tentang puasa tadi ya, diberi jawaban untuk berpuasa puasa Daud, karena puasa Daud ini yang lebih cocok untuknya. Karena kalau seandainya dia
puasa terus menerus seumur hidupnya itu akan melemahkannya. Ya, jadi puasa Daud itu sehari puasa sehari tidak, ya. Sehari puasa sehari tidak, seperti itu. Nah, ini banyak sahabat datang nanya amalan yang lebih afdol, tapi dijawab sholat di awal waktunya, karena keadaan itulah yang cocok dengan penanya, ya, karena mungkin ya sahabat itu susah untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Oleh karena itu Nabi menjawabnya dengan keadaan yang bisa membuat dia menambal. Oleh karena itu ketika dia tanya kepada Nabi, ya Nabi, amalan apa yang lebih afdal? Dijawab birrul walidain. Kemudian ada lagi yang datang kepada Nabi menanyakan, ya Rasul, ayul a'mal afdal, pekerjaan apa yang lebih afdal? Faqala al-jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah, berperang. Fa ajaba kullu wahid minhum ala ma fahimahu min takhsis su'alihi. Nabi itu menjawab masing-masing dari mereka itu tadi, ya. Ada 3 penanya. Ala fahimahu min takhsis su'alihi. Menurut pemahaman kekhususan pertanyaannya bi a'mali nafsihi, dengan perbuatan atau amal dirinya sendiri. Jadi jawaban Nabi itu memang yang mengena kepadanya. Oleh karena itu amalan-amalan tadi yang disebut as-sholatu li awwali waqtiha, kemudian birrul walidain, kemudian jihad fisabilillah, itu adalah merupakan amalan yang berat untuknya, dan mereka itu belum menunaikan secara penuh, ya. Oleh karena itu Nabi menjawab sesuai kelemahan mereka, agar mereka itu mampu untuk mengamalkan apa yang menjadi jawaban Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ketika orang yang tadi yang jarang sholat pada waktunya, otomatis dia akan melaksanakan, ya, amalan yang lebih afdal untuknya, yaitu sholat di awal waktu. Ketika ada orang yang birrul walidainnya kurang, maka ketika mendengar jawaban Nabi, amalan yang lebih afdal untuknya yaitu sholat di awal waktu. Ketika ada orang yang birrul walidainnya kurang, maka ketika mendengar jawaban Nabi, amalan yang lebih afdal itu birrul walidain, maka dia akan melaksanakan birrul walidain. Ketika ada orang yang datang dan dijawab oleh Nabi jihad fisabilillah, maka dia akan semangat untuk jihad fisabilillah. Jadi jawaban itu spesifik kepada mereka, karena mereka kesulitan dan belum mampu menjalankan amalan-amalan tadi, ya, dengan sebaik-baiknya. Dan tidak ada kontradiksi di sini, ya, antara satu jawaban dengan jawaban yang lain, bukan kontradiksi, ya. Mungkin orang pemahamannya salah. Masa Nabi ditanya jawabannya pindah-pindah, ya, gonta-ganti, kan nggak mungkin, ya. Suatu saat ditanya as-sholah li awali waqtiha, kemudian birrul walidain, kemudian fisabilillah, dan itu nggak mungkin. Fa annahu qala lil awwal afdalu a'malika as-sholah li awali waqtiha. Amalan yang lebih afdal untukmu adalah sholat di awal waktu. Kemudian berkata kepada orang yang kedua, amalan yang lebih afdal untukmu adalah birrul walidain. Wa qala lil tsalits, dan berkata kepada orang yang ketiga, afdalu a'malika al-jihad fisabilillah, ya. Paling afdal amal untukmu adalah jihad fisabilillah. Walau la tanzil hadhil ahadits ala hadhil qaidah lakana mutanaqidah. Kalau kita tidak menempatkan hadis ini, ya, di tempat yang semestinya, maka akan kontradiksi antara jawaban Nabi, ya, antara satu jawaban dengan jawaban yang lain. Wa mansibur rasul ajal an yasdura minhu qaulun mutanaqid, ya. Dan kedudukan Nabi itu tidak mungkin, ya, mengeluarkan atau mengatakan sesuatu perkataan yang kontradiksi antara satu dengan yang lain. Fa'ala hadza shaumud dahr fi haqqi man aftara fil ayyamil muharramah idza kana mutiqan lahu la yu'athiru fi jasadihi wa la yuq'iduhu an syai'in min at-ta'at allati kana yaf'aluha al-aqwiya afdal min al-ghib, ya. Atas dasar ini, ya, maka ini Imam Izz bin Abdissalam mengatakan, atas dasar hadis-hadis tadi, ya, puasa dahr, ya, puasa setahun penuh bagi orang, ya, tentunya dia tidak melaksanakan di hari-hari yang haram, ya. Jadi puasa dahr itu bukan berarti waktu laksanakan di hari-hari yang haram, ya. Jadi puasa dahr itu bukan berarti
waktu Idul Adha atau Idul Fitri, hari tasyrik dia melaksanakan puasa, tidak, tetap haram hukumnya. Nah, ketika orang melaksanakan puasa dahar ya, puasa setahun penuh, dan dia mampu untuk melaksanakan, dan tidak ada pengaruh dalam tubuhnya, yakni tidak membuat dia lemah dan tidak membuat dia malas untuk melaksanakan taatnya, ketaatan, beramal kebaikan, yakni tidak membuat dia lemah dan tidak membuat dia malas untuk melaksanakan taatnya, ketaatan, beramal kebaikan, maka itu lebih utama baginya daripada orang puasa Daud ya. Jadi ini yang dikatakan oleh Imam Izzuddin Abdissalam dalam kitab Maqasidus Shaum ya, karangan Imam Izz bin Abdissalam. Li'annal jaza ala qadril a'mal, karena balasan itu sesuai kadar amalnya. Maka beliau ini berkesimpulan ya, atas dasar tadi ketika ada sahabat yang banyak datang dan jawabannya itu berbeda-beda, maka hadis ya Abdullah bin Amr yang mana beliau ingin melaksanakan puasa seumur hidupnya dan dijawab oleh Nabi, dinasihati oleh Nabi bahwasanya yang lebih utama untukmu adalah melaksanakan puasa Daud. Nah, itu sesuai dengan hadis orang yang datang kepada Nabi yang jawabannya berbeda-beda. Karena beliau tahu bahwasanya Abdullah bin Amr ini tidak akan mampu ya puasa seumur hidupnya. Oleh karena itu dinasihati untuk puasa Daud. Ya, anna man jaa bil hasanati falhu asyru amsalihha. Naam, wa innama qauluhu sallallahu alaihi wasallam man shamal abad fala shoma. Fa ma'nahu anna man shamal aidain wa ayyam tasyrik. Fa innahu la aftaraha lam yakun sha'iman lid-dahr 'ala al-haqiqah bal sha'iman yasumu sya'ban kullahu, bukan berarti dia berpuasa Sya'ban seluruhnya ya. Karena yasumu sya'ban illa qalila. Atsalits yang intinya Nabi itu banyak juga puasa di bulan Sya'ban. Karena kita sudah bahas kemarin kenapa ya Nabi itu banyak puasa di bulan Sya'ban, karena di bulan itu banyak orang itu lalai antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan karena di bulan Sya'ban itu ada malam nisfu Sya'ban, beliau ingin diangkat amalnya dalam keadaan puasa. Ats-tsalits fi shaumil Muharram. Yang ketiga tentang puasa Muharram. Qala sallallahu alaihi wasallam ya, puasa di bulan Muharram. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Ya, puasa di bulan-bulan Muharram ya di dalam Al-Qur'an disebutkan ada 4. Inna iddatash syuhuri 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ya. Jumlah bulan di sisi Allah ada 12. Di antaranya ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dianggap sebagai bulan yang haram ya, bulan yang suci. Ya, di antaranya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Tambah lagi bulan Rajab. Nah, di sini dikatakan puasa di bulan Muharram ya, bulan-bulan yang haram yang ada 4, itu termasuk puasa yang paling afdal ya. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah yang Muharram ya, yang dimuliakan. Wa afdhalus shalah ba'dal fariidhah salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salatul lail, salat malam. Ar-rabi' wal khamis fi shaumi tasu'a wa asyura. Qala sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi asyura ahtasib 'ala Allahi ayyukaffira as-sana allati qablah. Kemudian puasa di hari Tasu'a ya, tanggal 9 Muharram. Wa Asyura dan tanggal 10 Muharram itu juga disunahkan untuk berpuasa. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis ya yaumi Asyura ya, puasa di hari Asyura ahtasib 'ala Allahi ayyukaffira as-sana allati qablahu. Ya, aku mengharap kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya setahun yang sebelumnya. Nah, itu adalah keutamaan puasa Asyura. Ya, mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan pada pelajaran setelahnya, insyaallah besok mungkin kita terakhir ya, karena sebentar lagi sudah hatam ini kitab Maqasidus Shaum.
Semoga apa yang kita kaji bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.